saya ingin mengisahkan satu sahabat yang luar biasa, namanya Abdurrahman bin Auf. Waktu di Mekah, beliau satu di antara orang terkaya. Tapi ketika perintah hijrah tiba, beliau dengan seluruh aset dan kekayaannya berangkat mau ke Madinah. Apa yang terjadi? Baru beberapa langkah dia di stop oleh orang-orang kafir Mekah dan dikatakan, Abdurrahman bin Auf, mau kemana engkau? Saya mau hijrah ke Madinah. Berangkatlah ke Madinah, tapi tidak dengan hartamu. Kalau engkau mau berangkat, berangkatlah hanya dengan baju yang menempel di badan. Tinggalkan seluruh harta kekayaan. Kalau Anda, wahai laki-laki, wahai pria, sekarang saya tanya, kalau Anda sebagai Abdurrahman bin Auf sudah bekerja keras jadi seorang miliarder dan harus mengikuti perintah Allah untuk berhijrah, tapi syaratnya seluruh harta ditinggalkan, Anda jadi berangkat apa tidak? Jadi ke Madinah tapi kembali ke titik nol, atau lebih menikmati hasil kerja keras sudah menjadi orang sangat kaya raya? Tapi lihatlah Abdurrahman bin Auf, dia tinggalkan seluruh kekayaannya, tetapi tidak dengan istrinya. Begitu orang-orang kafir menghalangi Abdurrahman bin Auf supaya tidak jadi berangkat ke Madinah, tidak bisa meskipun harta harus ditinggalkan. Akhirnya orang-orang kafir itu bertanya kepada istrinya, kalau engkau ikut suamimu, berangkatlah dan kau akan menjadi istri dari laki-laki yang miskin tak punya apa-apa. Belum tentu kau sampai ke Madinah, kau akan mati di tengah jalan, kau tidak punya bekal. Anda sekarang giliran para mahasiswi peserta seminar saya. Kalau Anda bayangkan jadi istrinya Abdurrahman bin Auf, kalau ikut suami tidak punya apa-apa, hanya baju yang melekat di badan. Atau tawaran ini benar, atau kalau kau tetap memilih tinggal di Makkah, maka seluruh harta kekayaan suamimu itu hakmu dan kau akan jadi perempuan paling kaya. Setelah itu kau bisa memilih menikah dengan laki-laki manapun, pasti akan mau kau nikahi. Pilih berangkat sama suami miskin, atau tetap di Mekah kaya raya dan bisa memilih laki-laki yang kau suka. Pilih yang mana? Maka lihatlah, meskipun akhirnya sang istri memilih untuk tetap tinggal di Makkah karena semangat hijrahnya tidak kuat, Abdurrahman tetap melanjutkan perjalanan karena beliau semangat. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraqaman katsiran wa sa'ah wa may yakhruj min baitihi muhajiran illallah wa rasulihi summa yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu Allah. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang berlimpah. Tidak ada keraguan sedikit pun. Dia berangkat seorang diri. Dia berangkat seorang diri mengendarai kuda. Lihat, dengan semangat luar biasa meninggalkan Mekah, menembus ganasnya gurun Sahara hanya untuk satu tujuan, hijrah ke Madinah. Meskipun seluruh harta ditinggalkan. Maka begitu sampai di Madinah, Rasulullah tahu bahwa Abdurrahman bin Auf waktu di Mekah kaya raya, maka akhirnya dipersaudarakan dengan sahabat dari Madinah namanya Sa'ad bin Rabi. Dan saat ini simpati dengan semangat hijrah Abdurrahman, seluruh harta yang ditinggalkan di Mekah itu, maka dia mengatakan, saudaraku Abdurrahman bin Auf, jangan kau bersedih. Meskipun seluruh hartamu kau tinggalkan di Mekah, Allah berikan aku keberlimpahan rezeki, asetku banyak, maka akan aku bagi dua, separuh untukku, separuh aku berikan kepadamu. Seneng gak kira-kira? Datang ke satu kota, tak punya apa-apa, kemudian ketemu saudara baru dan diberikan separuh harta kekayaan. Seneng gak? Seneng. Bukan hanya itu, Sa'ad bin Rabi juga mengatakan, saudara Abdurrahman bin Auf, setelah hartaku kubagi dua, separuh untukmu, maka kau boleh memilih perempuan mana saja yang kau suka, dan aku yang membiayai seluruh pernikahannya. Maka Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang memiliki mental keberlimpahan ini, abundant mentality, maka dia mengatakan menolak dengan halus, saudaraku Sa'ad bin Rabi, jazakallah khairan, terima kasih, semoga Allah memberkahi rezeki dan keluargamu. Cukup tunjukkan di mana letak pasar, lihatlah. Dia tidak mau meminta atau menerima pemberian. Dia ingin tumbuh menjadi seorang yang mandiri. Maka ditunjukkan satu pasar
dan akhirnya dalam posisi yang tidak punya modal itu dia berdagang. Dalam waktu hanya 3 bulan dia menjadi orang terkaya ketiga di Madinah. Begitu lewat 3 tahun, Abdurrahman bin Auf menjadi orang terkaya di Madinah. Bahkan konon gagang kapak yang dimiliki itu terbuat dari emas. Inilah hebatnya Abdurrahman bin Auf, satu figur yang pantas untuk kita jadikan teladan. Tidak ada masalah kalau punya keinginan menjadi pengusaha sebelum wisuda. Sering orang bertanya, Pak, modalnya dari mana? Abdurrahman bin Auf memulai tanpa modal, modalnya 0. Lihatlah, dengan kesungguhan, dengan langkah-langkah yang luar biasa, mengikuti teladan Nabi, maka dia tumbuh menjadi orang yang bukan hanya kaya, tapi terkaya di Madinah hanya butuh waktu 3 tahun. Karena itulah ada yang mengatakan Abdurrahman bin Auf itu berkali-kali ingin miskin, tapi selalu gagal menjadi orang miskin. Ada satu momentum yang menjadikan seluruh hartanya habis, dan dia senang sekali menghabiskan uangnya untuk kemanusiaan. Waktu itu perang Tabuk. Perang Tabuk ini perang dahsyat. Jaraknya 800 km dari Madinah, membutuhkan waktu tempuh 20 hari melawan Bizantium atau Romawi Timur. Karena itu seluruh sahabat-sahabat harus berangkat dalam kondisi yang berat pada saat musim panas. Maka kurang lebih 2 bulan mereka pulang. Ketika nyampe rumah, hasil panen kurmanya sudah busuk semua. Sahabat meraih kemenangan di perang Tabuk, tapi mereka menghadapi kegagalan karena seluruh panen kurmanya busuk. Maka apa yang dilakukan oleh sahabat mulia kaya raya dermawan ini? Gak bisa melihat kondisi masyarakatnya jatuh miskin karena hasil panennya nggak bisa dijual, maka dia bikin pengumuman, siapa yang punya kurma busuk silahkan jual ke rumah saya beli dengan harga yang normal. Semua sahabat hilang kesedihannya, kurma yang busuk nggak laku itu dijual ke rumah Abdurrahman bin Auf, sehingga sekian puluh rumah Abdurrahman bin Auf penuh dengan kurma busuk. Sahabat senang semua, Abdurrahman uangnya habis dan dia tersenyum bahagia. Alhamdulillah, akhirnya kali ini saya berhasil menjadi orang miskin. Impiannya itu ingin jadi orang miskin supaya hisabnya di akhirat cepat, segera masuk surga. Tapi tidak lama, hanya selang beberapa hari ada datang utusan dari Yaman. Mereka mengeluh tentang satu wabah. Saya membayangkan kira-kira wabahnya kayak virus corona hari ini yang menyebar luar biasa ke seluruh penduduk Yaman, dan obatnya ternyata adalah kurma busuk. Maka lihatlah tumpukan kurma busuk di semua rumah-rumah Abdurrahman bin Auf itu artinya terjual dengan harga berapa? 10 kali lipat dibanding harga normal. Maka jangankan dia bertambah miskin, dia justru bertambah kaya karena kurma busuk. Orang kalau sudah punya impian, bukan memperkaya diri sendiri, tapi membantu sesama, Allah yang akan membantu. Innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Maka membuat landasan bisnis sejak awal harus diniati membantu sesama, minimal untuk keluarga kita. Baru dengan seperti itu seluruh bisnis kita apapun kondisinya kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita akan lihat apa kontribusi Abdurrahman bin Auf untuk umat ini. Ini yang terdokumentasi. Di luar itu tentu kita tidak bisa mencatat. Sedekah pertama 4,2 miliar. Sedekah kedua 42 miliar, karena itu 40.000 dinar. Sedekah berikutnya yang ketiga sebanyak berapa? 42 miliar. Sekali sedekah nilainya 42 miliar. Sekali waktu beliau sedekah fisabilillah jumlahnya 1000 onta, membawa seluruh bahan pokok makanan sembako dibawa oleh 1000 onta, bukannya dijual tapi dibagi-bagi dengan gratis. Hari-hari kayak gini kita membutuhkan figur seperti Abdurrahman bin Auf, di mana kondisi masyarakat berat, tidak bisa bekerja dengan normal. Segeralah Anda tumbuh menjadi Abdurrahman bin Auf supaya bisa membantu sesama. Beliau juga telah memberikan tanah untuk istri Rasulullah total 42 miliar. Sedekah sembako juga sebanyak 700 kendaraan onta, dan terakhir beliau berwasiat, ketika aku nanti mati, berikan 100 veteran perang Badar masing-masing mendapatkan 400 dinar atau 420 juta per orang. Kita merindukan di waktu yang akan datang, saya dan Anda semua
dimudahkan Allah, dibimbing Allah mengikuti sunnah Nabi dan teladan para sahabat-sahabat yang mulia di antara Abdurrahman bin Auf, supaya kita segera menjadi pengusaha sukses, kaya raya.